barang-barang itu seperti bergerak sendiri. Di awal-awal Puput merasa apakah dia engken kadan unduk ke? Entah bagaimana Puput merasakan deg 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 deg. Puput seperti sering sekali mendengar ada tangisan anak kecil. Gue semeton kumpul yuk, ngerti aja nih dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan mereka membagikan kisahnya ini kepada saya melalui DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin belum bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan semua privasi dari narasumber akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Puput. Puput adalah seorang gadis desa yang ketika itu sudah menikah di usia 17 tahun karena dia sudah hamil. Nah, suami dari Puput ini lebih tua 10 tahun semeton. Suaminya ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga berdarah biru dan sangat mapan. Dan latar belakang keluarganya Puput ini bisa dibilang menengah ke bawah. Nah, ketika itu Puput sudah berpacaran selama 6 bulan dengan suaminya ini. Kemudian dia hamil dan akhirnya menikah. Pesta pernikahannya Puput ini digelar dengan sangat mewah karena suaminya ini adalah anak lelaki satu-satunya di keluarga tersebut. Setelah Puput ini menikah dengan suaminya, Puput diperlakukan dengan sangat baik. Dan tidak sampai 7 bulan, putri pertamanya Puput ini lahir. Dan ketika putrinya ini berumur 2 tahun, tiba-tiba suaminya ini ditemukan sudah meninggal dunia dalam keadaan badannya ini kaku dan wajahnya ini hitam lebam. Nah, semeton, setelah kepergian dari suaminya ini, dengan terpaksa Puput harus bekerja banting tulang untuk membiayai dan juga membesarkan putri semata wayangnya. Sebenarnya begini semeton. Nah, suaminya Puput ini kan memang berasal dari keluarga yang sangat mampu. Setelah kepergian dari suaminya ini, keluarga besar suaminya ini tetap memberikan biaya bulanan kepada Puput dan juga putri mereka. Tapi Puput ini kayak merasa tidak enak kalau hanya bergantung dari biaya bulanan. Dan ketika itu Puput memutuskan untuk berjualan di pasar. Puput ini akan berjualan sembako dan semua modal dari jualannya ini diberikan oleh ibu dan juga ayah mertua dari si Puput. Ibu dan juga ayah mertuanya sangat baik semeton. Walaupun Puput dan juga putrinya ini sudah tinggal pisah rumah dengan mertuanya, tapi selama berpuluh-puluh tahun, ibu dan juga ayah mertuanya Puput ini tetap memberikan dukungannya kepada Puput. Sampai singkat cerita, tahun-tahun pun berganti tanpa terasa semeton. Sekarang Puput ini sudah berumur 45 tahun. Dan anaknya juga sudah bekerja di kota Denpasar. Nah, ketika itu kurang lebih sudah selama 4 tahun anaknya ini bekerja. Puput tahu kalau anaknya ini bekerja di salah satu hotel yang cukup ternama. Yang punya hotel ini adalah salah satu orang terkenal yang berasal dari ibu kota. Nah, ketika itu Puput juga tahu kalau anaknya ini ternyata diangkat menjadi kepala bagian di hotel tersebut. Anaknya ini sampai-sampai bisa nyicil mobil, bisa memberikan uang bulanan yang lumayan besar untuk Puput. Dan ketika itu Puput juga tahu kalau anaknya ini adalah tipikal wanita yang sangat pekerja keras. Di masa-masa itu sebetulnya akhirnya berkat kerja kerasnya Puput dan juga anaknya, mereka ini bisa membeli rumah dan pindah ke kota Denpasar. Karena dari kecil anaknya Puput ini selalu bilang kalau dia itu tidak suka tinggal di desanya semeton. Karena banyak banget cowok-cowok yang mendekati Puput. Dan kemungkinan anaknya Puput ini tidak suka ketika melihat Puput ini pacaran. Karena itulah dari anaknya ini masuk SMP sampai lulus kuliah, Puput tetap berpacaran tapi di belakang putrinya. Singkat cerita, setelah Puput ini pindah ke kota Denpasar dan rumah itu sudah bisa dibayar kontan lunas oleh anaknya si Puput, Puput merasa benar-benar bahagia karena akhirnya dia ini bisa keluar dari desa tersebut. Jujur sebetulnya menurut Puput, semenjak dia ini menyandang status jendas, banyak sekali ada suami orang, duda kaya raya, anak bujang yang berusaha untuk mendekati Puput. Tapi ketika itu Puput berjanji pada dirinya sendiri, dia ingin bekerja dan juga menyekolahkan putrinya ini sampai putrinya sudah sukses. Dan ketika putrinya ini sudah sukses, di sana dia akan baru meminta izin untuk menikah dengan pacar yang sudah dia pacari selama kurang lebih 10 tahun. Dan lelaki ini adalah seseorang yang sudah punya istri.
Karena Puput yakin kalau putrinya tidak akan mengizinkan dia menikah kalau misalnya putrinya ini masih sekolah. Waktu berlalu setelah Puput ini tinggal di kota Denpasar, Puput kok kayak merasa jenuh kalau dia hanya tinggal di rumah saja. Nah, ketika itu Puput pun kembali mengontrak sebuah toko kecil di pinggir kota dan berjualan sembako di sana. Nah, setelah Puput kurang lebih selama 6 bulan berjualan di toko sembako ini semeton, ternyata penghasilannya itu lumayan besar sehingga Puput ini bisa menyisihkan sebagian rezekinya. Ketika itu Puput juga tahu kalau putrinya ini tidak pernah pacaran sama sekali dari SMA, dan ketika dia sudah punya pekerjaan yang mapan, putrinya ini tidak pernah terlihat punya pacar. Ketika itu Puput sudah berkali-kali mencoba mendekatkan diri kepada putrinya. Nah, kamu tidak mau pacaran, kamu tidak mau menikah, kamu tidak mau punya keluarga. Tapi putrinya ini tetap beralasan dia ingin bekerja dulu sampai benar-benar sukses, baru dia akan ikhlas meninggalkan ibunya menikah. Nah, karena Puput tahu kalau putrinya ini tipikal anak yang sangat rajin bekerja dan juga menyayangi dia, Puput pun cuma diam dan sangat bersyukur punya putri seperti itu. Singkat cerita semeton, setelah kurang lebih 3 tahun, Puput kenallah dengan seorang lelaki yang usianya itu 5 tahun di atas dia. Si lelaki ini adalah lelaki yang sangat kaya raya, dan si lelaki ini cukup terkenal di media sosial. Nah, ayo kepo nggak sih siapa sih cowok ini? Kenapa sih Puput bisa bertemu dengan si lelaki ini? Nah, Puput ini kan ketika pindah ke kota Denpasar, dia itu punya circle pertemanan ibu-ibu PKK atau ibu-ibu sosialita. Nah, salah satu ibu-ibu sosialita ini bertemanlah dengan istri dari si lelaki kaya raya ini. Kita sebut saja namanya Pak Norman. Pak Norman ini adalah seseorang yang punya bisnis sangat banyak di Bali. Dan Puput juga tahu dari media sosial kalau si Pak Norman ini punya anak, punya istri, bahkan sudah punya menantu. Dari pertama kali si Puput ini bertemu dengan istri si Pak Norman, dia tuh kayak wow. Istri dari Pak Norman ini berpenampilan sangat glamor. Setiap mereka ini kayak arisan dan bertemu ya semeton, istri dari Pak Norman ini akan menggunakan barang-barang mewah seperti berlian, baju branded, tas branded, dan juga mobilnya itu selalu gonta-ganti. Dan memang menurut si Puput, Pak Norman ini memang terkenal pengusaha yang kaya raya. Dan waktu itu Puput tuh kayak, kira-kira bagaimana ya tampang asli si Pak Norman? Suatu hari, tanpa sengaja Puput dengan beberapa teman arisannya bertemulah dengan si Pak Norman dan juga dengan istrinya Pak Norman. Dari pandangan pertama semeton engkeng kaden unduk ke, entah bagaimana Puput merasakan deg, langsung jatuh cinta kepada Pak Norman. Tapi waktu itu karena Puput nih mendengar kalau Pak Norman ini adalah lelaki yang sangat setia kepada istrinya, dia pun kayak memendam itu semua. Tapi beberapa minggu berlalu, tiba-tiba ada nomor baru yang menelpon Puput dan mengatakan si nomor baru ini adalah Pak Norman dan ingin bertemu dan menghabiskan malam dengan Puput. Ketika itu Puput kayak, kok gini? Kok tiba-tiba? Nah, karena Puput ini kayak tidak yakin kalau itu memang Pak Norman, dia pun mengabaikan pesan tersebut dan kayak tidak menceritakan ini kepada siapapun. Tapi hari makin hari mereka pun mulai chat-chatan, telepon-teleponan, bahkan sampai video call. Dan ketika itu Puput baru percaya kalau memang benar nomor itu adalah Pak Norman yang punya image lelaki baik, suami baik, dan ternyata boom, suka juga icip-icip di luar rumah. Mungkin karena Puput ini sudah falling in love dan sering sekali dihujani dengan hadiah-hadiah yang sangat mewah, Puput pun mulai terlena dan putus dengan pacar yang sudah dia pacari selama 10 tahun. Kemudian melakukan perselingkuhan dengan si Pak Norman ini. Waktu berlalu semeton, kisah asmaranya Puput dengan Pak Norman ini benar-benar luar biasa. Pak Norman dengan istrinya ini sebulan sekali atau sebulan 2 kali akan datang ke Bali untuk melihat bisnis yang mereka kembangkan. Nah, di sela-sela kesibukan inilah Norman dengan Puput sering menghabiskan waktu mereka di sebuah tempat. Dan tempat ini tuh memang punyanya si Pak Norman. Pak Norman ini membeli sebuah villa di daerah Karangasem, dan villa ini lokasinya benar-benar di pelosok sehingga tidak banyak orang yang menyadari kalau ada villa di tempat seperti itu. Dan di sanalah
Puput menghabiskan malamnya dengan si Pak Norman. Puput ini akan beralasan kepada putrinya kalau dia itu ingin liburan bersama teman-temannya. Bisa dibilang seperti ini sebetulnya. Di masa ini, Puput benar-benar dimanjakan oleh putrinya dan selalu diberikan izin kalau memang ingin bersenang-senang di luar. Tapi, ketika itu Puput diberitahu oleh putrinya, kalau ibu ingin menikah, bu silakan. Tapi tolong kenalkan dulu calon suami ibu kepada saya karena saya ingin menilai calon ayah tiri saya. Tapi Puput waktu itu memang tidak ada niatan ingin menikah, semotor. Waktu berlalu setelah si Puput ini menjalani hubungan rahasianya selama berbulan-bulan dengan si Pak Norman, ternyata Puput merasa kok badannya ini makin membekak dan ternyata yang dia takutkan terjadi. Puput ternyata hamil dan pastinya kehamilannya ini adalah miliknya si Pak Norman. Ketika itu Puput kan sudah mendapatkan semua fasilitas transferan per minggu, per bulan. Dia juga mendapatkan uang yang sangat banyak ketika menghabiskan malam dengan si Pak Norman. Pak Norman ini benar-benar memperlakukan Puput sebagaimana aja seperti ratu, semua keinginannya diberikan. Nah waktu itu Pak Norman juga bilang kepada Puput, jangan sampai hubungan ini kayak diendus oleh media atau oleh siapapun karena itu bisa menghancurkan nama baiknya si Pak Norman. Oke, nah waktu itu sebetulnya Puput ini sudah terlambat datang bulan kira-kira 1 minggu. Ketika si Puput ini memberitahu Pak Norman sangat kaget dan marah kepada Puput. Kenapa bisa-bisanya kamu kok hamil? Yang padahal setiap kita melakukan penanaman jagung, kita selalu menggunakan pengaman. Waktu itu Puput juga bingung ini bagaimana. Dia tuh takut nanti kalau ketahuan hamil oleh putrinya. Nah waktu itu semeton. Akhirnya setelah 2 bulan ini Puput menunda, dia pun ingin melakukan untuk kehamilannya dan Pak Norman pun mengiyakan. Bahkan Pak Norman menjanjikan uang 35 juta rupiah kalau Puput bersedia melakukan itu. Dan uang ini bisa dibilang adalah uang untuk shopping agar Puput ini bisa kembali cepat sehat gitu loh. Nah akhirnya sebetulnya si Pak Norman ini kan punya ajudan orang Bali. Ajudan inilah yang mencarikan rumah sakit swasta. Dan disanalah Puput melakukan menurut Puput sebetulnya itu adalah pertama kalinya Puput melakukan aborsi dan itu rasanya benar-benar sakit. Dia tuh kayak berpikir kenapa seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah setelah melakukan aborsi ini kan otomatis Puput ini kayak sekitar 1 bulanan kurang lebih sakit sebetulnya. Waktu itu kan Puput ini merasa sangat kesakitan. Dia tuh beralasan kepada putrinya sepertinya dia ini kecapean dan haidnya juga tidak lancar. Karena waktu itu putrinya sudah naik jabatan kembali, jadinya itu kayak putrinya ini jarang ada di rumah. Dia akan pergi pagi pulang malam terus saja seperti itu, sehingga Puput akan menghabiskan waktunya di masa-masa sakit ini sendirian di rumah. Nah setelah Puput ini benar-benar sembuh dari pasca aborsi ini sebetulnya Puput pun tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dia akan berjualan sembako dari pagi sampai siang. Sorenya dia akan bertemu dengan teman-teman sosialitanya. Dan ketika Pak Norman datang ke Bali, dia akan menghabiskan beberapa hari dengan Pak Norman di villa rahasia mereka. Dan ketika itu semeton, kok Puput merasa sepertinya dia ini mulai mengalami gangguan-gangguan mistis. Puput seperti sering sekali mendengar ada tangisan anak kecil. Dan tidak jarang di rumahnya ini ya yang ada di Kota Denpasar, barang-barang itu seperti bergerak sendiri. Di awal-awal Puput merasa apakah dia berhalusinasi atau bagaimana. Tapi karena Puput ini kan sering sekali menghabiskan waktunya sendirian di rumah yang begitu besar, dia tuh kayak makin takut ketika sendirian di rumah. Suatu hari semeton Puput ini kan datang bulan dan dia tidak sembahyang yang biasanya Puput ini akan setiap hari sembahyang. Waktu itu karena Puput datang bulan dan juga perutnya ini sangat nyeri, Puput pun tidur jam 5 sore. Yang padahal Puput tuh berpikir apakah berani ya tidur jam 5 sore, karena kan katanya kalau kita tidur sandi kawan nanti akan ada hal-hal yang tidak baik menghantui. Tapi karena Puput ini sangat capek, perutnya juga sangat sakit karena efek dari datang bulan, dia pun tanpa sadar tertidur di ruang tamu.